Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil kerja kelompok kami. Sekarang mari kita ke materi terlebih dahulu. Silakan untuk membaca materi. Untuk materi, di sini kita ada tujuan, sistem, sitemap, alur website, manfaat, data dan alur, laporan kegiatan, dan dampak jika kita tidak menggunakan sistem informasi pengelolaan ekstrakurikuler ini. Nah, untuk yang pertama, latar belakang ini terdapat manfaat dan tujuan. Manfaat sistem informasi kegiatan ekstrakurikuler bagi sekolah dan siswa. Yang pertama, untuk sekolah itu adalah efisiensi administrasi, pengambilan keputusan yang cepat, akuntabilitas, dan integritas data. Lalu, bagi siswa sendiri ini bermanfaat untuk transparansi informasi, pengakuan partisipasi, dan monitoring diri. Lalu, data yang perlu dikelola adalah data siswa, kegiatan, dan juga kehadiran. Untuk tujuannya sendiri, selain untuk memenuhi tugas proyek akhir dari mata kuliah, pemrograman web dasar, kami juga membuat sistem ini sebagai referensi untuk memudahkan pengelolaan sistem ekstrakurikuler saat mengelola jadwal, kegiatan, mencatat kehadiran, maupun dalam menyediakan evaluasi kegiatan sekolah. Tok. Saya, saya Ya, Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya ada dampak pengelolaan tanpa sistem informasi. Yang pertama itu adalah tingkat alfa yang tinggi, banyak siswa yang bolos tanpa ketahuan. Kemudian kesalahan rekapitulasi, kemudian inefisiensi waktu, kemudian data silo atau data yang terpisah-pisah, kemudian ada evaluasi subjektif atau penilaian yang tidak objektif. Kemudian ada alur pendaftaran. Yang pertama itu ada administrasi induk. Itu adalah penyiapan dasar. Kemudian yang kedua ada pendaftaran atau enrollment siswa yang memilih ekskul. Yang ketiga adalah penjadwalan sesi, mengatur kapan ekskul bertemu. 4. Pembentukan daftar hadir. Yang kelima adalah pencatatan kehadiran atau proses absensi. Selanjutnya ada laporan kegiatan untuk evaluasi. Yang pertama adalah rekapitulasi kehadiran persiswa. Yang kedua ada presentase kehadiran. Yang ketiga adalah laporan indisipliner. Yang keempat adalah laporan akhir periode. selanjutnya mari kita membedah teknis dan database dari hasil proyek kami. Silakan. Fitur utamanya terdapat beranda, daftar ekstrakurikuler, form, input data, manajemen data, data kehadiran, laporan atau rekapan. Di sini ada sitemap-nya, bisa dibesarkan atau bisa di pertama kita punya aktor siswa. Aktor siswa itu dimulai dari mereka login dari aplikasinya tersebut, pilih menu daftar kalau misalkan emang dia belum memiliki akses untuk ke webnya. Terus pilih kegiatan dan klik daftar. Dalam klik daftar itu nanti akan ada sebuah pemberitahuan untuk admin untuk memberikan akses baru pada siswa yang baru mendaftar itu. Admin saat menerima akses baru itu, dia akan verifikasi data itu, apakah ini beneran siswa dari sekolahnya tersebut atau tidak. Jika emang itu adalah siswa dari sekolah tersebut, maka admin akan mengklikkan tombol setuju. Lalu, setelah tombol setuju itu, update statusnya menjadi diterima. Lalu kita ke aktor pembina.
aktor pembina memiliki login masuk dashboard buat pertemuan baru dan buka menu input presensi yang berisikan cek status siswa. Jika emang sudah diterima, maka menampilkan siswa form absensi. Dan kerjanya pembina sendiri juga bisa menyimpan data kehadiran yang nanti akan dikirim ke admin. Sudah. Ini alur websitenya yang lebih ininya ya. Jadi di atas itu ada alur siswa, yang di tengah itu ada admin, yang di bawah ada pembina. Yang bisa mengakses database itu hanya admin, siswa dan pembimbing itu hanya bisa melakukan di luar akses database itu, seperti daftar jadwal, mendaftarkan absensi, menambahkan absensi dan segala macam. Selanjutnya ini ada database dari sesi pertemuan ekskul. Yang pertama itu ada tabel user. Tabel user ini ada untuk menyimpan data login dari siswa, admin, dan juga pembina. Di sini ada ID user, username, password, dan juga level. Yang kedua ada tabel siswa, yaitu menyimpan biodata siswa yang berupa nomor induk siswa, nama siswa, kelas, dan juga ID user. Yang ketiga ada tabel pembina. Tabel pembina ini juga untuk menyimpan data guru. Ada NIP, nama pembina, nomor HP, dan juga ID usernya. Selanjutnya tabel ekskul. Di sini tabel ekskul juga menyimpan jenis kegiatan ekskul dari ID ekskul, nama ekskul, jadwal, dan juga ID pembina yang mengajar di ekskul tersebut. Yang kelima ada tabel pendaftaran ekskul. Di sini untuk mendaftarkan siswa yang ingin daftar ke ekskul tersebut. Yang keenam ada tabel pertemuan. Di sini untuk jadwal pertemuan per sesi tiap ekskul. Selanjutnya ada tabel presensi. Di sini menyimpan status kehadiran siswa per pertemuan. Yang terakhir ada tabel nilai ekskul. Di sini juga menyimpan nilai akhir dan juga keterangan dari tiap siswanya. Oke, baik, lanjut ke arsitektur codingnya ya. Di arsitektur codingnya kita terdapat sebelumnya struktur folder dan filenya terdapat ada folder config, folder models, dan folder views. Di mana di dalamnya itu ya tentu codingan-codingan PHP-nya di config itu ada koneksi untuk ke database, lalu di models berisi file kelas PHP untuk menangani query database. Jadi itu semacam logika dasarnya itu ada di folder models gitu. Lalu di root filesnya ada tampilan awalnya yaitu admin.php, siswa.php, terus autentikasi.php, index.php, logout, dan seterusnya. Itu untuk struktur folder dan filenya. Lalu logika bisnis yang kita pakai adalah salah satu fitur unggulannya adalah manajemen user otomatis, di mana ketika si admin mendaftarkan siswa ataupun pembina, dia tuh secara otomatis menjadikan akun atau menjadikan hak sebagai yang bisa akses ke website tersebut gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung lihat ke demo aplikasinya. Ya, selanjutnya login siswa. User dengan password itu berisi dengan name. Setelah itu dashboard. Nah, dashboard itu ada daftar ekskul dengan laporan nilai. Nah, kita masuk ke menu daftar ekskul.
Nah, ada 2 ekskul, yaitu ada basketball ataupun pramuka. Nah, kita pilih salah satu, yaitu pramuka. Nah, kita pencet daftar. Habis setelah itu, kita ke dashboard-nya. Dashboard supaya melihat status pendaftarannya. Nah, di sebelah kanan itu ada depending, status itu ada depending ataupun diterima. Setelah itu, setelah kita melihat status pendaftarannya, kita bisa melihat laporan nilai. Di menu laporan nilai. Nah, kalau laporan nilai sudah ada, kita bisa mencetak hasilnya, hasil laporan nilainya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke login tapi POV dari pembina. Nah, untuk loginnya ini kita bisa isi dengan NIP. Cuma karena kita nggak punya NIP, jadi kita isi contohnya dari 1 sampai 8. Passwordnya juga sama. Terus masuk, habis itu nah tampilan awalnya tuh bakal langsung ke dashboard pembina. Nah, kita bisa lihat menu di samping kirinya itu ada dashboard, ada manajemen kegiatan, ada laporan nilai, sama pusat laporan. Nah, di sini kita tuh sebagai pembina kita bisa nginput absensi sama input nilai juga gitu. Coba kita ke input absensi misalnya. Nah, tambah pertemuan baru. Kita langsung ke tambah pertemuan baru, terus ya diisi aja misalnya topiknya sandi. Karena ini kan pas basket ya, kita simpan. Terus habis itu tinggal di input deh. Nah, status kehadirannya di situ kan ada hadir atau apa, terserah diisinya. Tuh hadir. Misalkan izin hadir alfa gitu. Terus langsung aja disimpan. Terus setelah itu kita juga bisa input. Kita juga bisa input nilai. Nah, kita pencet yang ini, input nilai, terus habis itu tinggal kita isi nilainya tuh terserah ya. Maksudnya kan kita kan melihat keaktifan siswanya di eskulnya gitu. Atau mau diisi keterangan juga bisa di samping kanan tuh. Nah, ya. Terus abis itu langsung, atau kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, simpan nilai akhir. Nah, terus kita untuk melihatnya kan tadi kan kita udah input nih teman-teman. Nah, kita tuh bisa lihat detail absennya. Jadi kayak detail yang absen yang udah kita input. Kita bisa lihat di sini. Nah, tadi kan kita udah nginput yang tadi nih, ada 3 pertemuan kan tadi. Yang terakhir kita tambahin itu kan hadir tuh. Terus ini juga bisa dicetak teman-teman. Jadi detail ini tuh kayak laporan hadir terakhir gitu loh, bisa dicetak no gitu. Terus selanjutnya kita lihat laporan nilai akhir yang udah kita input. Nah, sama tuh di sini juga ya bisa dilihat teman-teman ya, tabelnya ada hadir, ada absen, ada kehadirannya berapa persen, ada nilainya gitu. Terus nilai juga sama bisa dicetak juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di dashboard ini sebenarnya kita lihat ke dashboard. Nah, di dashboard ini sebenarnya udah mencangkup dari semua menu, teman-teman. Nah, di situ kan di samping kiri bisa lihat itu di menu terakhir itu ada pusat laporan. Nah, pilih eskul di dashboard karena kemungkinan si pembina ini bisa megang 2 eskul karena di sini kita cuma pegang 1 eskul, jadi cuma ada 1 gitu, teman-teman. Udah. Tinggal di logout. Oke, selanjutnya kita bakal login sebagai admin. Username-nya kita isi admin. Terus untuk passwordnya biasalah admin 123.
Terus masuk. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman bisa dilihat di menu kiri lagi. Tuh ada dashboard, ada data siswa. Ya, selayaknya admin aja. Ada data pembina, ada data ekskul, ada kelola pendaftaran, ada pusat laporan. Nah, cuma karena di menu utama ini udah mencakup semuanya, jadi saya akan menjelaskan dari menu utama aja biar nggak ribet. Terus kita bisa di sini kan tadi kan daftar ada 2 siswa ya teman-teman. Kita bisa lihat total siswa, total pembina, terus ekstrakurikulernya kan tadi cuma ada 2, ada basketball sama pramuka. Nah, di sini ada datanya tuh ada 2. Terus kita bisa nambah siswa sebagai admin, kita bisa nambah siswa, ngelola siswa, terus tambah pembina sama tambah eskul gitu teman-teman. Coba tambah siswa, kita coba ya tambah siswa. Nah, tambah siswa. Kita masukin listnya, misalkan 3124 23 12. Siapa namanya? Arya. Kelas. Nah, udah selanjutnya kita simpan. Nah, kan udah kan nambah jadi 3 gitu. Terus abis itu kita juga bisa edit, bisa hapus, terserah deh. Pokoknya admin mah bebas, teman-teman. Terus abis itu kita lihat di dashboard lagi. Nah, kan nambah kan total siswanya jadi 3. Karena tadi kan kita tambah 1 lagi si Arya itu. Terus kita bisa lihat total pembinanya atau tambah pembinanya gitu, teman-teman. Coba tambah pembina misal. Nah, di sini kita kalau mau tambah pembina ya sama aja tadi kayak tambah siswa. Cuma karena kita nggak mau nambah pembina jadi nggak usah. Terus habis itu kembali lagi ke dashboard. Kita bisa tambah eskul juga, teman-teman. Eskul apa kek terserah. Tadi kan cuma ada 2. Contohnya 2. Kalau kalian mau nambah sebagai admin kan bebas nih, terserah gitu, teman-teman. Sama aja, prosesnya sih sama aja. Terus abis itu kita juga bisa lihat ini pusat laporan. Kayak tadi kan sebagai pembina itu kan kita udah nginput absen, nginput nilai, terus sebagai admin kan kita mengontrol tuh bisa lihat gitu, teman-teman. Nah, tuh ada Ajri, ada Nesia. Ini yang udah di ACC ya. Tadi Arya belum di ACC. Kita juga bisa meng-ACC setuju atau enggak si anak ini mau masuk eskul. Terus kan kita juga perlu ini bener nggak sih anak ini asalnya dari sekolah sini atau gimana gitu, terserah admin. Nah, itu misalkan ada tuh kan Ajria Jundan mau masuk eskul pramuka. Nah, statusnya kan dipending karena kita belum setuju gitu kan. Jadi ini terserah kita bisa setuju atau kita tolak. Nah, sekarang kita tolak aja teman-teman. Ya udah tuh. Jadi kan merah hijau merah hijau. Kalau diterima hijau hijau merah hijau. Udah teman-teman kayak gitu. Nah, kembali lagi ke pusat laporan. Kita kan tadi ada 2 eskul ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau kalian mau lihat laporan akhirnya itu dipilih dulu eskulnya mau apa. Misalkan lihat basketball. Nah, tampilkan. Nah, udah deh muncul tadi yang udah diinput sama si pembina. Terus misalkan pramuka. Nah, udah tuh rajin 100% nilainya A. Udah seperti itu saja teman-teman. Coba lihat lagi yang basket. Lihat yang basket. Laporan akhirnya kehadirannya tuh. Ini enggak, maksudnya ini 67% kehadirannya teman-teman. Karena absen 0, hadir 2. Pasti dia ada ininya, ada bolosnya makanya 67% gitu teman-teman. Udah, sekian. Terima kasih. Demo yang kita lihat tadi, dilihat kalau sistem tuh bisa berjalan dengan lancar ya, dengan baik lah, bagus gitu. Tapi kita juga sadar banyak kekurangannya juga, karena banyak tampilan-tampilan yang masih ambigu, kayak tadi pusat laporan, itu juga harus diperbaiki juga. Terus ya, kedepannya kita bisa kembangin kalau sistem ini bisa migrasi ke framework modern seperti Laravel atau untuk keamanan lebih baik gitu, karena
kalau misalkan ini dipublish secara kurang keamanannya, cyber security-nya kurang, ini bisa diakses secara sembarangan sama orang gitu, atau bisa jadi websitenya jadi judol gitu kan. Terus kita juga bisa nambahin juga fitur notifikasi WhatsApp otomatis ataupun email otomatis ke orang tua jika siswa tidak hadir gitu. Lalu bisa juga kita kembangin si websitenya untuk langsung menjadi raport akademik sekolah gitu. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya. Dan ya, kita akan kembali ke moderator. Mungkin ada yang tambahin lagi nggak? Sudah ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.